Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pembahasan kita kali ini tentang pendekatan feminis Islam dalam menelaah hadis misoginis. Memahami hadis misoginis secara etimologi, istilah misoginis berasal dari kata Yunani, dua kata Yunani, yaitu sof yang berarti benci dan geni berarti wanita. Dapat kita artikan kebencian terhadap wanita. Istilah misogeni digunakan untuk melabeli doktrin atau aliran pemikiran yang secara terbuka meminggirkan dan merendahkan perempuan. Sedangkan hadis adalah bahasa komunikasi, cerita dan percakapan yang bermakna. Dalam hal ini muhaddisun mendefinisikan hadis ialah hadis merupakan laporan dari semua aspek kehidupan sehari-hari terhadap perkataan, perbuatan, ketetapan dan karakter Nabi. Mereka terkait dengan istilah tersebut mengkaitkan juga istilah sunnah yang berarti jalan, atau sunnah dapat berarti aktivitas yang lebih luas yang mencakup kebiasaan, tradisi dan praktis komunitas muslim awal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis misoginis dikaitkan dan bersumber dari Nabi serta mengandung sentimen kebencian, diskriminasi dan degradasi terhadap perempuan. Ternyata istilah misoginis hadis pertama kali dipopulerkan oleh Fatima Mernissi dalam bukunya Perempuan dan Islam, Penyelidikan Sejarah dan Teologis, di mana ia menganalisis kritik terhadap beberapa hadis yang dianggap misoginis. Belakangan Islam misoginis hadis telah digunakan dalam karya ilmiahnya. Feminis yang kedua itu Khalid Abdul Fath. Ia adalah seorang profesor di University of California, Los Angeles. Beliau ahli di bidang hukum Islam dan hak asasi manusia. Ia mendapatkan gelar sarjana di bidang politik, diperoleh dari Universitas Yale pada tahun 1986, dan gelar magister dari Universitas Pennsylvania pada tahun 1989, dan ia juga mendapatkan gelar doktornya di sana. Dalam hal ini, Khalid M. Abdul Fath menawarkan metodologi yang dapat digunakan untuk memeriksa kembali keaslian dari kebohongan misoginis. Itu pertama, mengumpulkan hadis dengan tema yang sama untuk tujuan memahami perbedaan dan variasi matan atau isi hadis, sehingga dapat ditentukan apakah hadis sudah diedit atau tidak. Kedua, analisis matan hadis. Ada dua hal yang perlu dianalisis dalam matan hadis, yaitu struktur teks dan asosiasi simbolik yang tersirat dalam teks. Namun, Al-Fath tidak selalu menerapkan hal ini dalam membaca hadis. Terkadang dia melompat langsung ke isi hadis. Ketiga, perbandingan hadis dengan Al-Quran dan hadis lainnya. Dan yang keempat, analisis konteks sejarah bangsa Arab selama kehidupan Nabi. Dan yang kelima, analisis konteks historis narator atau perawi hadis dari yang pertama hingga pada tahap pembukuan. Ia juga mempertimbangkan kredibilitas perawi, baik itu dari pertama hingga dengan perawi yang membukukannya. Dan yang terakhir, keenam, dia mempertimbangkan teologis, moral, dan konsekuensi sosial dari hadis tersebut. Itulah 6 metodologi yang ditawarkan oleh Khalid M. Abdul Fath. Adapun yang ketiga, Husain Muhammad. Ia lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953
yang mengenyam pendidikan, pesantren, yang mendapatkan gelar di PT IKI di Jakarta pada tahun 1980. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo. Dalam hal ini, Husain Muhammad menerapkan beberapa metode dalam menelaah hadis-hadis misoginis. Yang pertama, buat maqasid al-asariyah, yang berarti tujuan dibalik hukum Islam dan dasar penafsirannya bagaimana. Dan yang kedua, menganalisis konteks social historis text. Dan yang ketiga, menganalisis bahasa yang digunakan dan konteks yang ada dalam teks hadis tersebut. Yang keempat, identifikasi aspek kasual teks sebagai cara untuk memikirkan kebutuhan konteks sosial baru. Dan yang kelima, analisis transmisi sumber hadis, bagaimana sumber-sumber hadis yang ada dalam hadis-hadis misoginis tersebut. Dan yang terakhir, kritik matan. Ini perlu dalam hal ini Husain lebih menekankan pada kritik matan, bagaimana matan hadis itu apakah sesuai dengan konteks yang ada atau tidak. Itulah beberapa metode yang ditawarkan oleh Husain Muhammad. Selanjutnya, pendekatan pemilis Islam tentang hadis masalah metodologi. Dari ketiga tokoh yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam benak kaum feminis, hadis misoginis melanggar prinsip-prinsip universal yang dijelaskan dalam Al-Quran, terutama masalah keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perempuan. Selain itu, hadis ini melanggar catatan sejarah Nabi yang menunjukkan bahwa ia mencintai dan menghormati wanita, seperti yang tercatat dalam sirah kitab sejarah Nabi dan beberapa hadis. Mereka juga keberatan dilandasi oleh fatwa bahwa kebersamaan misoginis merupakan sumber teologi normatif dalam konstruksi peran dan status perempuan dalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya, perempuan muslim masih dianggap sebagai warga negara kelas 2. Mereka termarginalkan dan seringkali menghadapi diskriminasi baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam ranah politik dan ekonomi. Sebagian dilegitimasi melalui hadis misoginis. Para penulis ini keberatan dengan posisi atau para feminis ini keberatan dengan posisi tersebut dan mempertanyakan apakah perintah Nabi digunakan untuk melegitimasi ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam tradisi intelektual dan agama Muslim, hadis adalah sentral dan hegemonik bagi kebanyakan Muslim. Mereka adalah kedua setelah Al-Quran, artinya hadis itu adalah hukum kedua setelah Al-Quran. Akan tetapi dalam praktiknya beberapa ulama klasik berpendapat bahwa hadis dapat membatalkan ketentuan yang ada dalam Al-Quran, mengingat fungsi masif dan hegemonik dari hadis. Kita dapat memahami mengapa hadis misoginis kemudian digunakan sebagai sumber legitimasi oleh sebagian Muslim untuk melegitimasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, dengan implikasi bahwa orang dituntun untuk percaya bahwa perbedaan gender adalah takdir dan harus diterima. Dalam hal ini, Syahudi Ismail menjelaskan beberapa faktor mengapa penelitian tentang otentisitas hadis sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama, tidak semua hadis ini ditulis dalam periode kehidupan Nabi. Yang kedua, data historis membuktikan bahwa beberapa hal yang telah dibuat bahkan sejak periode pendamping hadis. Ketiga, proses kompilasi dan kodifikasi hadis dilakukan lama setelah wafat Nabi. Keempat, banyak naskah kuno yang dikodifikasikan dengan berbagai metode. Kelima, hadis lebih banyak dinarasikan dalam maksud
daripada arti harfiahnya. Selain itu, kritik terhadap hadis tradisional tidak cukup untuk menentukan keasliannya. Beberapa cendekiawan Muslim keberatan dan mengkritik metode tradisional kritik hadis. Makanya tiga feminis ini menawarkan beberapa metode yang telah dijelaskan tadi. Metodologi yang ditawarkan ketiga feminis Islam ini merupakan bagian dari tren baru dalam kajian otentitas hadis yang bertumpu tidak hanya pada pemeriksaan mata rantai pemancar hadis. Ia juga merupakan analisis konten hadis atau kritik konten. Ini merupakan sebuah tren baru yang dikembangkan oleh para feminis dalam menelaah hadis-hadis yang membenci atau ada istilah misoginis dalam hadis-hadis tersebut. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.